Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjaga kesehatan kalian agar nanti kalian tetap dapat mengikuti pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi baru, yaitu bab relasi dan fungsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang relasi. Pernah kalian mendengar kata-kata relasi ya? Seringkali kita mendengar kata-kata relasi. Relasi itu apa sih? Nah, relasi itu hubungan ya, semacam hubungan. Jadi kalau misalkan kalian nanti ketika sudah besar dan mempunyai bisnis, maka nanti kalian akan mempunyai yang dinamakan dengan relasi. Relasi itu berarti hubungan yang kalian jalin karena bisnis kalian yang kalian jalankan. Nah, perhatikan himpunan di bawah ini. Kalian kan di kelas 7 kalian sudah belajar tentang himpunan. Sekarang kalau misalkan saya punya dua himpunan, yaitu himpunan A yang anggotanya itu Deni, Dani, Doni, Ani, dan Ana. Sedangkan anggota himpunan B ya, anggotanya itu olahraga, menyanyi, membaca, menari, bermain gitar. Kalau misalkan saya membuat hubungan atau mau menghubungkan himpunan A terhadap himpunan B, ya, misalkan Deni nanti olahraga ya, saya berikan hubungan Deni dengan olahraga misalkan. Kemudian Dani dengan olahraga, Doni dengan membaca, dan Doni juga bermain gitar. Kemudian Ani itu menyanyi dan menari, sedangkan anak itu membaca. Nah, dari hubungan-hubungan yang saya buat dengan menggunakan tanda panah seperti ini, kira-kira relasi apa yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita simpulkan. Deni terhubung dengan olahraga, kemudian Dani terhubung dengan olahraga, Doni dengan membaca dan bermain gitar. Kira-kira apa ya? Nah, kalau dilihat dari hubungannya, maka nanti yang pas atau yang tepat itu adalah mempunyai hobi ya. Jadi Deni mempunyai hobi olahraga misalkan, kemudian Dani juga hobinya olahraga. Kalau Doni itu hobinya ada dua, yaitu membaca dan bermain gitar. Kemudian Ani hobinya juga ada dua, yaitu menyanyi dan menari. Kemudian yang anak itu hobinya membaca ya. Jadi dari dua himpunan ini saya bisa menghubungkan atau membuat relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Relasinya apa? Yaitu mempunyai hobi. Anggota A mempunyai hobi pada anggota himpunan B. Jadi himpunan anggota A itu mempunyai hobi pada anggota himpunan B. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan relasi ya. Jadi pengertian relasi itu apa? Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan ya, pengertian relasi. Yang dimaksud dengan relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contohnya yang tadi, yang himpunan A itu tadi berisi nama-nama anak. Kemudian anggota himpunan B itu berisi hobi. Nah, hubungannya dari himpunan A ke himpunan B yang tadi itu adalah mempunyai hobi. Relasinya adalah mempunyai hobi. Nah, nanti untuk menyatakan relasi atau dari himpunan A ke himpunan B ya,
itu ada 3 cara. Ya, untuk dengan cara diagram panah. Ya. Ini nanti ada 3 cara untuk menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan grafik kartesius. Nah, sekarang yang pertama dulu dengan diagram panah. Nah, misalkan saya ambil yang tadi ya. Nah, untuk dengan hubungan dengan diagram panah, nanti caranya seperti yang tadi ya. Nah, dihubungkan masing-masing dengan tanda panah nih. Ya, masing-masing dengan tanda panah. Ini adalah menyatakan himpunan dengan diagram panah. Jadi misalkan Denny, karena dia suka atau mempunyai hobi olahraga, berarti nanti dihubungkan dengan tanda panah ke olahraga. Dani, di sini ada 2 nih, Dani. Dia mempunyai hobi olahraga dan menyanyi. Berarti nanti tanda panahnya dihubungkan dengan tanda panahnya itu ada 2, yaitu olahraga dan menyanyi. Nah, ini menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua, ya, menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Saya ambil yang tadi ya, saya ambil contoh yang tadi. Contoh yang contoh yang ini ya. Tadi Denny dengan olahraga, kemudian Dani dengan menyanyi, terus kemudian Doni bermain gitar, Ani itu menyanyi menari. Nah, saya ambil contoh dari sini nanti. Nah, dari sini ya, kalau saya ambil contoh untuk menyatakan dengan pasangan berurutan, caranya adalah himpunan pasangan berurutan ya. Itu dinyatakan dengan menyebutkan himpunan pasangan berurutannya. Ya. Di mana nanti anggota himpunan A itu kita letakkan di depan, sedangkan anggota himpunan B itu diletakkan di belakangnya. Contohnya gini, Denny, olahraga. Dani, olahraga. Nah, kalau dia mempunyai 2 hobi, misalkan Dani ya, tadi ya, olahraga dan menyanyi, tetap harus dipisahkan, ditulisnya itu terpisah. Gak boleh Dani olahraga, lagi baru menyanyi, kurung tutup. Gak boleh ya. Jadi harus disebutkan 2 kali, Dani, olahraga. Kemudian selanjutnya adalah Dani, menyanyi. Doni, bermain gitar. Ani, ini sama nih, Ani punya 2, berarti nanti disebutin satu-satu. Ani dengan menyanyi dan Ani dengan menari. Kemudian Ana membaca. Ini adalah menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, menyatakan himpunan, menyatakan relasi dengan grafik kartesius. Nah, kalian kan sudah belajar di bab sebelumnya tentang koordinat ya, koordinat kartesius. Nah, nanti untuk menyatakan himpunan atau menyatakan relasi ya, maksud saya menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi kita bisa juga menggunakan grafik kartesius atau dengan menggunakan sistem koordinat, di mana nanti untuk himpunan A-nya ya, untuk himpunan A-nya itu diletakkan pada sumbu yang mendatar. Kemudian untuk himpunan B-nya itu diletakkan pada sumbu vertikal. Ya. Nah, nanti untuk tandanya itu pakai noktah. Noktah itu titik ya, titik. Nah, contohnya tadi ya, contohnya saya ambil yang tadi. Nah, ini adalah grafik kartesius ya, dimana nanti yang ke arah mendatar itu adalah himpunan A. Jadi ini adalah himpunan A ya, himpunan A. Kemudian yang ke arah vertikal, ini adalah himpunan B. Nah, nanti anggotanya adalah Denny, Dani, Doni, Ani, Ana. Sedangkan di sini olahraga, menyanyi, membaca, menari, bermain gitar. Jadi dituliskan semuanya anggota himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, nanti untuk misalkan Denny tadi sukanya apa? Olahraga. Nah, dinyatakan dengan tanda noktah, dengan tanda titik. Dani olahraga dan menyanyi. Berarti ada 2 nih, lurus dengan Dani. Doni bermain gitar. Kemudian Ani ada 2 ya, menyanyi dan menari. Sedangkan anak dengan membaca ya.
Ini adalah menyatakan relasi dengan menggunakan grafik Kartesius. Jadi yang ke arah sumbu X itu kita isikan anggota-anggota dari himpunan A, sedangkan ke arah sumbu Y yang vertikal itu kita isikan anggota-anggota himpunan B. Jadi yang ke vertikal itu himpunan B, sedangkan yang horizontal itu adalah anggota himpunan A. Nah, semoga kalian paham ya sampai sini. Nah, selanjutnya biar kalian lebih paham, silahkan kalian mengerjakan latihan ya. Tegar, Santi, Farida, dan Budi akan berlatih bulu tangkis bersama-sama. Mereka tidak dapat berlatih bersama pada waktu sore. Tegar tidak dapat bermain pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Santi dapat bermain pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Farida harus tinggal di rumah pada hari Senin dan Kamis. Budi dapat berlatih pada hari Senin, Selasa, dan Jumat. Tidak seorang pun dapat bermain pada hari Minggu. Kemudian yang jadi pertanyaan, pada hari apa Tegar dan Budi dapat bermain bersama? Kemudian pertanyaan yang kedua, kapankah Farida dan Santi dapat berlatih bersama? Kemudian yang selanjutnya, hari apa Tegar, Farida, dan Budi dapat berlatih bersama? Kemudian yang terakhir, nyatakan relasi anak dengan hari mereka dapat berlatih dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik Kartesius. Jadi nanti relasinya adalah relasi antara anak dengan hari di mana mereka dapat berlatih bulu tangkis. Ya, itu adalah relasinya. Jadi hubungannya adalah hubungan antara anak dengan hari di mana mereka bisa berlatih bulu tangkis. Nah, silakan kalian coba kerjakan ya latihannya, dan semoga kalian paham ya. Selamat mengerjakan, dan sekaligus saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.